Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai riwayat alamiah pada penyakit malaria. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Atika Zainal dengan NIM B0523016. Saya merupakan mahasiswa program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat. Nah, memasuki pembahasan. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa malaria ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang dimana penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nah, penyakit ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dengan sebagian besar kasus terjadi di Afrika. Namun, malaria ini juga dapat ditemukan di Asia, Amerika Latin, dan beberapa bagian dari Timur Tengah. Jadi, malaria ini sudah mengglobal. Kemudian siklus hidup parasit Plasmodium. Yang pertama yaitu penularan. Nyamuk Anopheles ini merupakan faktor utama penyakit malaria, di mana saat nyamuk menggigit manusia, parasit Plasmodium yang ada dalam air liurnya masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian membahas mengenai siklus di dalam tubuh manusia. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, parasit tersebut masuk ke hati manusia untuk berkembang biak. Setelah itu, mereka menyerang sel darah merah, kemudian menyebabkan beberapa gejala klinis malaria seperti demam, menggigil, dan kelemahan umum. Nah, mengenai Plasmodium, ada beberapa jenis Plasmodium yang memengaruhi penyakit malaria. Yang pertama, Plasmodium falciparum, di mana merupakan jenis yang paling mematikan dan paling umum menyebabkan malaria parah. Kemudian Plasmodium vivax, yaitu Plasmodium yang menyebabkan sebagian besar kasus malaria di luar Afrika Sub-Sahara. Nah, ini Plasmodium yang jarang fatal, namun menyebabkan penyakit yang serius dan kambuh berulang. Kemudian yang ketiga, Plasmodium malaria, yang dimana menyebabkan malaria ringan, tetapi infeksi ini dapat bertahan bertahun-tahun dalam tubuh manusia. Kemudian yang keempat, Plasmodium ovale. Nah, Plasmodium ini mirip dengan Plasmodium vivax, tetapi tidak seumum, di mana infeksi ini juga dapat menyebabkan kambuh berulang. Kemudian Plasmodium knowles. Nah, Plasmodium ini biasanya ditemukan pada primata, namun juga dapat menginfeksi manusia. Kemudian manifestasi klinis, diantaranya gejala umum. Nah, untuk gejala malaria biasa bervariasi, tetapi biasanya meliputi demam, menggigil, sakit kepala, mialgia, dan mual. Nah, gejala ini muncul secara berkala sesuai dengan siklus reproduksi parasit dalam darah. Kemudian, komplikasi. Di malaria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia, gangguan pernapasan, kegagalan organ, dan dalam kasus yang parah yaitu menyebabkan kematian. Selanjutnya, faktor resiko. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit malaria. Yang pertama, berpergian ke daerah endemis, di mana ini akan meningkatkan akan terjadinya paparan dari nyamuk Anopheles. Kemudian tinggal di daerah dengan tingkat transmisi tinggi, sama seperti berpergian ke daerah endemis. Kemudian kekebalan tubuh yang rendah, di mana apabila imun seseorang itu rendah, sangat rentan terkena infeksi malaria. Lalu kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan, di mana ini memengaruhi keterbatasan
untuk mendiagnosa apakah seseorang itu mengalami penyakit malaria atau tidak. Kemudian pencegahan. Nah, pencegahan sendiri meliputi penggunaan kelambu, penggunaan obat profilaksis bagi mereka yang tinggal atau berpergian ke daerah dengan resiko tinggi. Kemudian upaya-upaya pengendalian vektor seperti fogging dan penggunaan larvasida. Lalu pengelolaan dan pengobatan penyakit malaria. Yang pertama, diagnosa. Nah, diagnosis malaria dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis darah atau tes diagnostik molekuler. Lalu pengobatan malaria tergantung pada jenis plasmodium yang menyebabkan infeksi dan tingkat keparahan penyakit, di mana pengobatannya meliputi penggunaan obat-obatan anti malaria yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Perkembangan resistensi dan kontrol penyakit. Nah, resistensi. Salah satu tantangan utama dalam mengelola malaria adalah ketahanan parasit terhadap obat-obatan anti malaria. Oleh karena itu, pemantauan ketahanan parasit terhadap obat dan penyesuaian strategi pengobatan merupakan hal yang sangat penting. Kemudian strategi kontrol, di mana langkah-langkah untuk mengendalikan malaria mencangkup penggunaan obat yang efisien, pengawasan dan pemusnahan vektor dengan menggunakan insektisida, dan peningkatan infrastruktur kesehatan untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap pemeriksaan dan pengobatan penyakit malaria. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu pemahaman yang baik tentang sejarah dan karakteristik penyakit malaria merupakan kunci untuk mengendalikan efektifnya penyakit ini, di mana melibatkan pengenalan penyebab, siklus penyakit dan gejala, kemudian faktor resiko, serta upaya pencegahan dan pengobatan. Kemudian pemantauan resistensi obat dan peningkatan infrastruktur kesehatan juga sangat penting. Dengan demikian, kesadaran yang baik tentang riwayat alamiah penyakit ini dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit malaria. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.